Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, para subscriber semuanya tanpa terkecuali, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya sendiri ingin belajar menambah wawasan dalam bidang ilmu gaib. Jadi buat para penonton yang tidak setuju dengan video saya, monggo silahkan dilewati. Bagi yang setuju silahkan ditonton. Mungkin ada perbedaan pendapat di antara kalian, itu sudah wajar, namanya manusia. Di video kali ini saya ingin belajar tentang ilmu kebal. Jadi di sini saya menambah wawasan lewat videonya Kang Fikri Juliansyah. Beliau menjelaskan tentang ilmu kebal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sakti dan sebagainya. Dan ternyata ulasan atau penjelasan dari Kang Fikri ini sangat masuk akal, dan juga di dalam dalil-dalil agama itu juga masuk, ada juga. Seperti apa? Mari kita tonton bersama-sama. Sebelumnya kita tonton dulu atraksi dari si Samsudin Jadab ini. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sini yang perlu dipertanyakan masalah uji cobanya kekebalan yang dilakukan oleh Samsudin ini. Yang perlu dipertanyakan menurut saya adalah, pertanyaan saya pertama, kenapa yang selalu melakukan mengetes ini adalah Samsudin sendiri? Kenapa tidak disuruh sama orang lain? Itu pertama. Apakah ini hanya trik? Tergantung penilaian kalian semua. Tapi menurut saya ini hanyalah trik belaka. Setiap orang berbeda pendapat, cuman pendapat itu harus disesuaikan dengan realita. Seharusnya kalau ingin menambah keyakinan kepada umat, suruhlah orang lain. Orang yang memang tidak pernah melakukan atraksi seperti ini. Jadi kalau setiap atraksi dilakukan oleh satu orang, berarti dia memang sudah orang terlatih. Kurang lebihnya seperti itu menurut saya. Yang kedua, kalau di video ini si Samsudin melakukan mengetes kekebalan menggunakan silet. Pertanyaan yang kedua ialah, kenapa posisi siletnya itu hanya di ujung itu saja? Kenapa tidak di tengah atau di posisi lainnya? Jadi ini timbul pertanyaan, apakah memang posisi yang dia pakai itu memang sudah betul apa yang dikatakan oleh para ahli debus itu, bahwasanya di posisi itu memang sudah ditumpulkan, atau mungkin kalian yang nonton ini ada alasan tersendiri? Silahkan komen. Coba dilepas ini. Jangan kamera.
Jadi sebenarnya media ini nggak bisa untuk tetesan ya, nggak bisa untuk tetesan, nggak bisa untuk apa namanya kesombongan, hanya untuk menambah keyakinan kepada Allah saja ya. Kalau seperti ini memakan atau mengail silat ini, saya pun sudah memang yakin 100% ini hanyalah trik saja orang-orang yang terlatih, walaupun tidak mempunyai ilmu kekebalan. Ini pasti bisa, sebab sahabat saya sendiri, kawan saya sendiri ada yang melakukan seperti ini, baik itu silat ataupun beling. Mohon maaf, sebenarnya kalau makan silet, beling itu sebenarnya itu sama dengan yang dilakukan oleh jaranan itu. Jadi sudah pekerjaan, katanya pekerjaan jin kalau memang dari ilmu. Cuman sebenarnya ini walaupun tanpa ilmu ini bisa. Sebab teman-teman saya di sekolah sudah biasa melakukan seperti ini, atraksi-atraksi seperti ini. Jadi kurang pas kayaknya kalau atraksi seperti ini dilakukan dengan trik-trik sholawat dan sebagainya. Jadi yang terakhir ini tadi yang melakukan, nah yang ini sebenarnya juga trik juga menurut Kang Fikri Juliansyah. Lebih jelasnya mari kita tonton penjelasan dari Kang Fikri. Semoga video ini bisa menambah wawasan dalam diri kita sehingga kita tidak tertipu oleh hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Alhamdulillah, syukurillah, di malam Jumat, Lailatul Jumat, kita masih dapat bersilaturahim live streaming di channel YouTube Seni Bela Diri Al-Hikmah. Sebagaimana janji kami tadi malam dan tadi, kami akan membongkar satu trik ilmu kekebalan yang biasa kita temukan di dunia supranatural ataupun yang dilakukan oleh oknum-oknum paranormal atau oknum-oknum pelaku atau praktisi di dunia supranatural. Fenomena yang tadi kita lihat di sini banyak dilakukan oleh oknum-oknum paranormal, oknum-oknum praktisi dunia spiritual supranatural sebagai modus di dalam menarik simpati untuk orang belajar satu keilmuan, polok ataupun berdang. Biasanya si paranormal ini anggaplah paranormal, memang paranormal juga, tapi paranormal yang tidak menipu. Jadi seperti Andi tadi, misalnya kita menjelaskan satu keilmuan, apapun bentuk keilmuan, lalu kita meyakinkan yang belajar murid dengan sajian kekebalan dengan golok tadi. Kita uji dulu misalnya dengan timun tadi, kita ini senjata, kemudian kita uji ketajaman, lalu kita ke badan, ke tangan, ke ke tubuh daripada murid yang belajar. Demi Allah yang adil hukumnya, sahabat biasa. Semua yang dilakukan diperlihatkan ini semua
trik penipuan. Kita tidak akan berlama-lama di dunia ini. Kalau kita mengetahui rahasia yang tidak kita bagi, bila saya tak bagi pada orang, tak bagi kongsi kepada sahabat-sahabat daripada Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, maka saya akan dapat dosa di akhir lahir. Saya akan dihisap. So, saya memahami soalan-soalan ini. Saya berbagi kongsi untuk semua sahabat. Saya berbagi informasi, wawasan kepada sahabat-sahabat bahwa ini adalah trik, salah satu trik kekebalan. Bagaimana ini bisa terjadi? Begini, golok atau pedang yang biasa digunakan ini di pertama kali yang harus dipahami oleh si oknum paranormal itu adalah ukuran standar ketajaman. Makanya selalu dimanipulasi pikiran yang belajar dengan objek-objek yang akan dijadikan contoh supaya menunjukkan bahwa ini tajam. Ini sugesti yang dimulai. Jadi sedang menanamkan induksi, sedang melakukan induksi dalam hipnosis, meyakinkan Anda yang belajar sehingga Anda tersugesti bahwa ini betul-betul efek dari ilmu yang Anda pelajari. Seperti tadi, ini timun, ya. Lalu ini golok. Gimana contoh-contoh? Nah, ini contoh. Ini biasa timun mau dengan tebu, boleh yang keras itu tebu biasanya. Oke. So, ini contoh. Ini, meskipun ini tidak tajam, biasa. Ini juga dapat memotong timun. Meskipun tidak tajam rahasianya, ini bisa memotong semangka, bisa kita potong tebu dan sebagainya. Itu biasa didemonstrasikan sebagai biasanya dalam seni pertunjukan debus atau seni extreme magic. Sementara ini adalah trik yang biasa dilakukan oleh oknum paranormal, pengobat alternatif, praktisi spiritual, sering mendemonstrasikan teknik sulap, trik sulap. Bila ini digunakan sebagai suguhan, hiburan, ini lain perkara, lain soalan. Tapi masalahnya Anda tertipu. Anda saya kasih ilmu, saya kasih amalan, saya katakan ini efeknya. Ya, berarti saya sudah menipu, meyakinkan Anda dengan satu peramalan ini, padahal ini menipu, hanya trik saja. Jadi kepada sahabat Anda semua sahabat untuk tidak tertipu, ini trik saja. Jadi standar ketajaman golok ini dengan diri oknum paranormal, dia sudah memahami berapa ketajaman daripada pedang ataupun golok yang didemonstrasikan atau ditunjukkan. Cara berikutnya adalah mereka mengumpulkan bisa bagian ujung atau bagian pangkal. Jadi, atau bagian tengah. Kalau misalnya kita contohkan bagian tengah ini tumpul, biasa, bagian sebelah kiri, sisi kiri ini tumpul, maka sisi kanan ini diasah tajam. Ini untuk manipulasi pemikiran dari orang yang belajar ataupun penonton. Ya. Satu tumpul, satunya tajam, diasah. Satu lagi pemirsa, bisa dengan cara di ujung tajam, di pangkal tajam, ini tumpul. Kemudian bisa dengan sebaliknya, tajam di bagian tengah, tumpulnya di bagian ujung. Tergantung bagaimana kita memainkan golok. Nah, meskipun ini tumpul, kita sini. Ya. Biasanya kita suruh keraskan tangan. Ini efek nih, pemirsa. Ini efek. Ini efek tadi. Efek dari sayap senjata tajam. Oke. Yang paling sering dilakukan oleh oknum paranormal, Anda yang menipu paranormal tidak akan saya sebutkan. Saya kapasitas bukan sebagai saat ini sebagai bidang ilmu agama, tapi saya sebagai mantan sekjen Ikatan Paranormal Indonesia. Saya pernah sekjen IP di Palembang dan juga sebagai ketua perhimpunan supranatural Asia. Saya bongkar ini supaya Anda tidak terjebak pada permainan dunia dan Anda tidak terbuai, karena dunia ini sementara, sahabat-sahabat ya, paranormal ya, kiki apapun namanya Anda, mau dengan kesaktian, dengan pamungkas Anda, dengan jagat Anda, dengan nama-nama yang menggetarkan, sudahlah, cukuplah, karena sudah menipu orang lain. Golok atau pisau ya, biasanya ini dipukulkan ya, dia tidak disayap. Biasanya untuk pertama adalah ini ditegakkan keras-keras. Nah, biasanya oke, makanya ini keras. Jadi itu apa yang dijelaskan oleh Kang Fikri Judiansyah ini persis sama yang dilakukan oleh Samsudin. Jadi pertama itu tidak langsung diiris, dipukulkan dulu. Jadi dicoba dulu sebenarnya. Biasanya oke, makanya ini keras.
ketebalan kulit kita ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita luar biasa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu kenapa kamu tidak perhatikan kata Allah. Jadi tubuh manusia ini kulitnya tebal. Sehingga kalau budak katanya ini kalau sudah ini bisa mampu. Makanya tugas paranormal biasanya yang palsu ya, oknum yang mengajarkan trik seperti ini, dia dengan acting terikat seperti itu. Jadi dia mengencangkan tangan. Ya, ini sama seperti acting teatrikal dalam seni rebus atau extreme magic. Jadi bukan tebal. Mana ada yang tebal? Rasulullah SAW itu tidak tebal. Makanya dalilnya Rasulullah SAW tidak tebal. Makanya ilmu kebal tidak di dalam syariat Islam. Tidak ditemukan dalil-dalil yang membolehkan ilmu kekebalan. Ilmu yang dibolehkan adalah ilmu keselamatan. Seperti yang kita pelajari ilmu al-hikmah adalah ilmu selamat. Kalau toh pada saat kejadian tiba-tiba, ya misalnya orang-orang sudah belajar ilmu al-hikmah, dalam perjalanan ada ma'unah pertolongan Allah. Ketika orang menghantamkan golok ataupun menghuruskan pedangnya, kita nggak apa-apa. Dan itulah menjadi sirullah. Artinya pada saat itu Allah memberikan pertolongan. Tetapi bila ini didemonstrasikan, jelas itu bukan keilmuan, kebatinan supranatural, tapi itu trik penipuan. Sekali lagi, apapun bentuknya, bila kekebalan ini diperlihatkan bukan ilmu kekebalan, bukan supranatural, bukan gaib, bukan kebatinan, melainkan trik penipuan. Jika Anda tidak puas dengan pernyataan saya, sekebal apapun Anda, saya